Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, saya dari kelas 12 SMA Nasrul Tulab. Di sini saya akan membahas contoh soal dari sel dan jaringan tumbuhan. Soal yang pertama adalah salah satu keberhasilan teknik bonsai pada adenium adalah dengan pemotongan akar yang bertujuan untuk mengurangi kadar hormon adalah A. Asam absisat, B. Etilen, C. Rizokalin, D. Gibberellin, E. Sitokinin. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan itu ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan atau dari lingkungannya. Nah, faktor internal sendiri itu memiliki dua macam, yaitu gen dan hormon. Gen merupakan sifat-sifat genetik dari individu yang diturunkan oleh induk kepada keturunannya. Gen terletak pada inti sel dan bertugas mengatur pola pertumbuhan dan karakteristik dari individu tersebut dengan cara mengendalikan berbagai reaksi kimia pada tumbuhan. Oleh karena itu, setiap tumbuhan memiliki gen yang berbeda. Hal inilah yang menyebabkan pohon jati dapat tumbuh hingga 40 meter sedangkan rumput hanya beberapa sentimeter, walaupun keduanya hidup pada lingkungan yang sama. Kedua, hormon. Hormon adalah substansi organik yang berperan sebagai sinyal kimia yang menyebabkan berbagai respon pada tumbuhan berkaitan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan. Hormon yang bertugas khusus sebagai hormon pertumbuhan disebut dengan fitohormon. Berikut ini adalah hormon-hormon yang mengatur pertumbuhan tumbuhan. Yang pertama adalah auksin, gibberellin, sitokinin, etilen, asam absisat, asam traumalin, asam salisil, latkalin, jasmonat. Yang pertama adalah hormon auksin. Auksin merupakan salah satu senyawa asam indoasetat atau indoacetate acid ia yang kerjanya akan efektif bila tak ada cahaya. Dengan sifat auksin ini, tumbuhan dapat tumbuh sangat cepat di tempat gelap atau etilasi. Hormon auksin disintesis di meristem apikal, seperti pada ujung batang atau tunas, daun muda dan kuncup bunga. Berikut ini adalah beberapa fungsi auksin pada pertumbuhan tumbuhan. Mempengaruhi pembentukan akar pada tumbuhan yang di-stek. Maka tumbuhannya yang di-stek tanpa tunas akan menghasilkan akar. Jika pada stek tersebut diberi auksin EAA mempengaruhi pemanjangan batang tumbuhan dan selalu mengarahkannya ke arah cahaya. Karena pada daerah gelap, konsentrasi auksin menjadi lebih tinggi daripada daerah yang lebih terang. Sehingga pada daerah gelap, sel akan memanjang lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang lebih terang. Akibatnya, batang tumbuhan akan melengkung ke arah datangnya cahaya matahari. Dengan membentuk daerah absisi yang menyebabkan gugurnya daun, auksin bekerja sama dengan gas etilen, membentuk daerah absisi yang terletak di antara batang dan pangkal tangkai daun. Gas etilen ini mengakibatkan terjadinya pemisahan pada daerah absisi, sehingga daun terlepas dari batang dan memengaruhi pembentukan buah. Pemberian auksin berupa larutan EAA pada kepala putik beberapa jenis tumbuhan menyebabkan tumbuhan tersebut dapat membentuk buah tanpa mengalami penyerbukan dan tidak mengandung biji seperti pada buah semangka, jambu, dan jeruk. Yang kedua adalah hormon gibberellin. Gibberellin adalah salah satu suatu zat yang diperoleh dari jamur Gibberella fujikuroi, yaitu jamur yang parasit pada tumbuhan padi di Jepang.
secara liar. Gibberella fujikiroi menginjeksikan tanaman lain dan mengeluarkan ekstrak gibberellin. Akibatnya tanaman inang tumbuh menjadi raksasa. Gibberellin diproduksi oleh daun muda, meristem apikal pada tunas batang dan embrio pada biji. Hormon gibberellin ini memiliki fungsi sebagai berikut: memacu perkecambahan biji, memperpanjang tumbuhan akar dan batang dengan menstimulasi sel untuk mempercepat tumbuhnya tunas, perbungaan dan pembuahan, menghasilkan buah tanpa biji, dan mendorong produksi benih tanaman. Yang ketiga adalah hormon sitokinin. Sitokinin adalah hormon tumbuhan yang memacu sitokinesis atau proses pembelahan plasma sel. Sitokinin terhadap di jaringan pembuluh berbagai jenis tumbuhan. Paling banyak terdapat di sekitar biji muda, buah muda, dan tunas daun serta ujung akar. Sitokinin berfungsi untuk merangsang pembelahan sel-sel tumbuhan, menunda penuaan bagian tubuh tumbuhan, merangsang pembentukan tunas pada kultur jaringan, memacu pembesaran sel-sel keping biji dan sel daun kotil, merangsang perluasan daun yang dihasilkan dari pembesaran sel, meningkatkan pembukaan stomata pada beberapa spesies. Selanjutnya adalah gas etilen. Etilen merupakan salah satu senyawa volatil yang mudah untuk menguap yang dibebaskan saat terjadi proses pematangan buah. Etilen menyebabkan proses pematangan buah menjadi lebih cepat. Etilen terdapat pada nobus batang, buah yang masak, dan jaringan yang rusak. Selain memacu pematangan buah, etilen juga berfungsi untuk memacu pematangan buah, memacu perkecambahan biji, memulai pertumbuhan akar, menebalkan batang, mendorong gugurnya daun, dan memicu pembungaan tumbuhan. Kemudian, asam absisat. Asam absisat merupakan hormon pada tumbuhan yang memberi respon terhadap stres lingkungan dan dormansi biji. Asam absisat juga mengandung senyawa yang dapat menyebabkan rontoknya daun tumbuhan pada musim gugur. Asam absisat dihasilkan hampir seluruh sel yang memiliki plastik seperti kuncup, daun, batang, dan akar. Asam absisat berperan dalam hal menekan kehilangan air pada tumbuhan saat kekeringan. Asam absisat sensitif terhadap air, sehingga menyebabkan perubahan pada jaringan tumbuhan. Tumbuhan akan menghasilkan asam absisat dalam jumlah besar saat terjadi kekeringan yang menyebabkan penutupan stomata oleh tumbuhan, sehingga tingkat kehilangan air dapat ditekan. Menghambat perkecambahan biji. Pada biji beberapa tumbuhan gurun, terdapat kandungan asam absisat yang sangat tinggi. Asam ini menghambat perkecambahan biji. Asam absisat juga larut dengan air, sehingga pada saat terjadi hujan dalam jumlah cukup, asam ini tercuci dan penghujung biji kembali dimulai. Kemudian dapat disimpulkan tumbuhan dapat menjadi bonsai karena terus-menerus dipangkas tunas ujungnya. Pemangkasan ini akan menyebabkan produksi auksin di ujung tumbuhan terganggu. Kadar auksin yang rendah menyebabkan pembentukan cabang akan menjadi terhambat. Akar bonsai menjadi kecil dan kurang berkembang. Hal ini akan menyebabkan terbatasnya produksi sitokinin yang menyebabkan proses pembelahan sel untuk memproduksi tunas dan daun baru terhambat. Pemangkasan tunas ujung menyebabkan kadar auksin dan sitokinin secara otomatis akan berkurang dan saling menghambat pembentukan akar dan tunas baru. Hal inilah yang menjadi sebab pohon bonsai dapat terus berukuran kecil. Soal yang kedua adalah tumbuhan teh sering dipangkas pucuknya untuk meningkatkan jumlah percabangan dan jumlah daun muda yang terbentuk. Pada proses biologis ini yang terkait dalam hal ini adalah A. Tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan meristem apikal dan meristem lateral. B. Meningkatkan pertumbuhan meristem apikal dan menekan pertumbuhan meristem lateral. C. Menekan pertumbuhan meristem apikal dan meningkatkan meristem lateral. D. Menekan pertumbuhan apikal dan pertumbuhan meristem lateral. E. Meningkatkan pertumbuhan meristem apikal dan meristem lateral. Nah, untuk mengetahui jenis-jenis dan fungsi jaringan pada tumbuhan, di video kali ini kita akan membahas struktur jaringan tumbuhan.
Jaringan tumbuhan merupakan gabungan sel pada tumbuhan yang mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi yang sama. Berdasarkan tipe dan fungsinya, jaringan pada tumbuhan terbagi dua, jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem merupakan jaringan yang aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Jaringan meristem memiliki dinding sel yang tipis, nukleus yang besar, bersitoplasma pada vakuola kecil bahkan hampir tidak ada, tidak menyimpan cadangan makanan. Jaringan meristem bersifat totipotensi yang tinggi, yaitu kemampuan sel untuk tumbuh, berkembang menjadi individu lengkap seperti induknya. Jaringan meristem berdasarkan asalnya terdiri dari meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer merupakan jaringan muda yang berasal dari sel-sel embrionik. Terdapat pada ujung batang dan akar, sehingga dapat membuat akar dan batang bertambah panjang. Sedangkan meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang berhenti tumbuh, tetapi menjadi embrional kembali. Terdiri dari kambium yang terdapat pada akar dan batang, dan kambium gabus yang ada pada kulit batang, dan dapat menjadikan tumbuhan bertambah besar dan lebar. Jaringan meristem berdasarkan letaknya dibedakan menjadi meristem yang terdapat pada ujung batang dan akar, yaitu merupakan meristem apikal, sehingga akar bertambah panjang dan batang bertambah tinggi. Meristem yang terdapat di antara jaringan dewasa dan pangkal ruas batang disebut meristem interkalar, menyebabkan ruas pada batang semakin panjang. Dan meristem yang terletak sejajar dengan bagian permukaan organ merupakan meristem lateral. Meristem apikal berasal dari promeristem atau tunas apikal. Meristem interkalar pada ruas-ruas batang memiliki bagian-bagian berikut. Epidermis kambium ke arah dalam membentuk xilem, sedangkan ke arah luar membentuk flum. Juga terdapat kambium vaskuler atau kambium gabus pada bagian luar yang menyebabkan antar ruas batang menjadi semakin panjang seperti pada ruas bambu barista. Lateral pada bagian batang juga memiliki kambium vaskuler dan kambium yang berbentuk xilem dan flum, sehingga dapat batang menjadi bertambah. Selain itu juga terdapat akar lateral atau akar cabang yang tumbuh untuk memperluas area akar. Jaringan meristem berdasarkan letaknya. Kemudian dapat disimpulkan pada ujung atau pucuk batang merupakan salah satu tempat sintetis hormon auksin. Hormon auksin berperan dalam mengatur pembesaran sel dan memicu pemanjangan sel di daerah belakang meristem. Mengatur pertumbuhan meristem apikal. Apabila pucuk tanaman dipangkas, maka akan menghilangkan dominasi apikal akibat hormon auksin di ujung tanaman sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ke samping, yaitu lateral, misalnya meningkatkan jumlah percabangan dan jumlah daun muda.